Sabar. Ketika di dalam Alkitab, sabar. Ketika di dalam Alkitab Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada dalam Al-Quran nggak? Kalau itu kalau masalah baptis itu muter kayak gasing lagi, muter. Penjelasan, beri saya penjelasan. Muter kayak gasing nih, muter nih. Nggak jelas apa ini ya ampun. Kan kamu mengatakan di dalam Al-Quran itu Injil sudah ada, Alkitab sudah ada kan? Tunggu saya penjelasan Nah, saya. ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Karena kita ada nggak dalam Al-Quran? Apakah kau sudah menjalankan? Kita merasa kita paling benar, merasa kita apa punya Alkitab, kami punya Al-Quran, gimana? Ya, kau harus pertanggungjawabkan perkataan kau kalimat demi kalimat, kata demi kata kepada saya. Apa ya? Ya, tetap saya pada. Jadi masalahnya apa? Oke. Oke. Pertanggungjawabkan kata-kata yang kau bilang tadi, Al-Quran itu, Alkitab itu sudah ada semuanya di dalam Al-Quran. Saya tanya Ya, ulang, betul. benar atau tidak? Ya, betul kan? Ya. Oke. Di dalam Alkitab, Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada nggak di dalam Al-Quran? Masalah baptis itu Muter. itu aturan Kristen bang, nggak bisa apa di dalam Iya. itu ada itu peraturan Kristen. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa dia sedang takiyah. Halo saudara-saudara, mari kita saksikan bahwa dia sedang takiyah. Takiyah dulu Nggak pakai baju apa? Nah, itu aturan Kristen bang. Nah, makan babi aturan siapa? Mana? Saudara-saudara, mari kita perhatikan dia sedang muter-muter. Abang itu merasa paling benar. Nah, Kamu muter teman, turun. Inilah, dia mengatakan bahwa di dalam kitabnya dia sudah ada Alkitab. Ya kan? Lalu entah saya tanya, ada nggak di dalam Alkitab mengatakan, dalam kitabnya ada, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah dibaptis belum, teman? Kan di kitab kamu ada katanya. Silakan. Buka kameranya. Halo. Masya Allah, Ukti. Cantik sekali ya. Alhamdulillah. Abang Ya, juga silakan. Saya cantik karena saya perempuan. Iyalah, semua oke. Silakan Ukti, apa yang mau ditanyakan silakan. Mau disampaikan Enggak, silakan. Tadi pengen nyimak aja sebenarnya. Karena saya juga memang belum paham banget. Masih belajar juga. Masih fakir lah soal inilah gitu ya. Pengen nyimak tadi. Tapi yang pengen Mayang tanyain, Abang agamanya Kristen kan, Kristiani ya? Ya, saya Kristen. Iya. Oh ya, takut nggak dengar, maaf ya. Maaf. Ya, silakan, saya persilakan. Ya. Mayang itu orangnya dalam agama itu bertoleransi, begitu. Terus? Terus yang pengen nyimak sih sebenarnya, cuma lagi rame ya tadi ya, maaf ya abang ya. Tadi udah ngantri sebenarnya. Yang kalian imani itu kan Tuhan Yesus ya. Terus. Nah, yang dalam pertanyaan aku tuh cuma satu gitu loh. Di dalam Alkitab kalian itu di ayat berapa Tuhan Yesus itu mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku. Itulah yang selalu aku pertanyakan gitu. Aku tadinya pengen naik loh, tapi nggak pernah kesampaian gitu. Apa nggak ada yang mau naikin atau karena antriannya terlalu panjang gitu? Antriannya terlalu banyak di sini. Iya mungkin. Cuma itu aja satu. Oke, saya jawab gampang tuh Kak. Gampang. Ada nggak di dalam Alkitab kalian itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Allah dan sembahlah aku. Oke. Itu yang aku pertanyakan. Oke, Kak. Oke, Kakak perhatikan di sini Kak ya. Sebelum saya menjawab di dalam Alkitab, saya melihat dulu di sini, Pak. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3, ya kan? Dia mengatakan
Huwal awalu wal akhiru. Dialah yang maha awal dan maha akhir, maha zohir. Ini siapa, Kak? Ini di dalam surah Al-Quran, Al-Hadid ayat 3. Oh, enggak. Dia kesana. mengatakan, dengar dulu Pak, dengar dulu. Iya. Dia mengatakan dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir. Ya kan? Mm-mm. Nah ini merujuk kepada siapa, Kak? Allah kan? Ya. Allah enggak? Ini merujuk pada Allah atau tidak? Allah itu satu, yang esa. Iya, saya tanya Pak. Yang awal Ini kan Al-Quran. tidak ada Ya, dengar siapapun dulu, di Kak. dunia ini Iya. selain Dia. Saya paham, Kak. Saya paham, Kak. Bahkan iblis pun tahu bahwa Allah itu satu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadid ayat 3, mengatakan dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir. Ini siapa, Kak? Allah kan? Ya, yang maha pasti Dia, yang maha pasti Dia. Oke. Yang awal ini adalah dia, betul? Yang maha segalanya, ya. Nah, sekarang Yesus mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Apakah Yesus adalah Allah? Enggak, tapi yang maksud saya begini. Kan saya sudah jawab. pertanyakan, Kan saya yang sudah jawab di situ, pertanyakan, Kak. gini aja. Kakak sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. No. Enggak begitu maksud Tadi saya. kakak yang ngomong. Yang saya pertanyakan, nggak usah Ya. di. Kadang kebanyakan saya dengar ya, selalu kalau kita katanya pengennya berdiskusi begitu, tapi kenyataannya Ya. saling mentertawakan gitu loh. Tidak menertawakan, saling Kak. Tidak mentertawakan, itu menertawakan. tidak. Maksudnya kakak dengar baik-baik dulu, baik-baik ya. Kakak dengar kepada Iya. saya ya. Ketika di dalam Ya Al-Hadid nggak ayat 3 apa-apa, saya mengatakan, pahami Quran saya tidak apa-apa. Itu kamu kalau ngomong oke, yang seolah-olah awal kamu lebih itu dan baik. akhir itu Enggak, adalah di Allah, komennya. betul? Mm-mm. Betul? Saya nggak lebih baik dari kamu kok memang. Saya fakir. Enggak, jangan baper lah, Kak. Jangan baper, Iya. Kak. Enggak, bukan baper sayang. Jangan baper, Maaf Kak. ya, Jangan Abang, gitu, Kak. maaf. Santai dulu, Kak. Santai, Ya, Kak. Jangan enggak, baper, Kak. itu di Santai. komen. Cuman aku kan tadi tanyanya Jangan nggak baca kemana-mana. komen, Kak. Jangan baca komen. Gini, Kak. Iya, Gini. iya. Ketika di dalam kitabnya, ya, ketika Ya, di ya. dalam kitabnya Kakak bahwa dialah yang awal dan yang akhir merujuk pada Allah. Nah, di dalam Alkitab merujuk dia ada Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus siapa? Allah kan? Nggak ada. Nggak ada. Saya selama Nah, aku ini nggak pernah ketika Kakak memahami. tanya di Alkitab ada nggak Yesus mengatakan dia adalah Allah? Ini Dia nggak ada jangan kan? takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Berarti dia adalah Allah. Nah, sekarang begini, Abang, maaf ya. Udah, Ini dia adalah Allah. terakhir aja, Mayang. Ya, silakan Kak Mayang. Kak Mayang sinyalnya mulai Wah, muter-muter 37. sinyal. Gimana? Ya, terakhir aja, terakhir ya Abang. Sebelum Mayang turun, Mayang minta tolong dibacain Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37. Oke. Oke, kita lihat ya. Jadi saya tanya dulu. Enggak mau, Apakah Mayang cuma Allah- minta tolong Abang bacain itu aja. Minta Iya, saya tolong. baca nih, saya baca. Jangan Abang berkata Apakah- dalam hati, mampus Iya, aku. saya Oke. tahu, Kak. Saya tahu. Apakah umat Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Hmm? Apakah umat Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Enggak lah, cuma Mayang itu Nah. aja tadi. Oke, Jangan enggak sampai ya. kemana-mana. Di dalam Asmaul Yang ada Husna. kalian, kita Oke, jangan oke. saling mentertawakan. Tidak ya, Kita tidak saling ya. Oke, bertoleransi, ya. saling menghargai agama orang lain. Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi Nah, tentang itu aku. dia. Itu Nah, dia loh, Allah Bang. bukan Bapa. Masalahnya, Allah bukan Bapa. No. Itu dia. Nah, itu dia bahwa Allah bukan Bapa. No. Persoalannya Sudah terjawab, dalam Abang. Asmaul Husna Allah tidak dipanggil dengan sebutan Bapa. Tidak. Sehingga kalian tidak memahami Bapa itu apa. Ah, balik lagi That's tadi. the point dan persoalannya, Ibu. Tadi balik ke Yang awal, menjadi saya persoalannya pertanyakan, di adalah mana Yesus umat mengatakan Islam dirinya tidak adalah pernah Allah dan memanggil sembahlah Allah Dia. dengan sebutan Bapa. Jadi bagaimana mungkin
Yesus itu diutus oleh Allah negeri Nggak bisa. Mekah. Yesus tidak Balik pernah lagi. diutus oleh Allah Kembali ke negeri awal, Mekah. kembali ke pertanyaan awal Mayang tadi. Iya, Mayang gitu pertanyakan ya. di mana. Oke, terima kasih karena ada sedikit berisik ya. Tapi mari saya jelaskan. Mengapa di sini mengatakan bahwa Bapa mengutus aku? Ya, ini yang menjadi persoalan ya. Yang data yang sering mereka katakan ya. Mengapa dikatakan bahwa Bapa mengutus aku? Saya bukakan datanya ya. Nih. Data bahwa mengatakan kenapa Yesus dikatakan Yesus diutus. Oke, nih. Kenapa Yesus dikatakan diutus? Ya. Yesus dikatakan diutus mengatakan karena dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam aku, di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Dan demikian kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang mengutus kita. Ya, terus kita lihat di sini sahabat. Satu Yohanes mana ya? Satu Yesus diutus. Ini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita di dalam dia, di dalam yang benar. Dan dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan yang hidup di dalam. Ini berbicara dalam ya, dalam anaknya. Kenapa Yesus diutus? Lihat ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Ada hubungan ayat. Dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa mengutus firman-Nya. Ya. Di sini kita melihat bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan Bapa senantiasa mengutus firman-Nya. Bapa mengutus firman-Nya. Kenapa Yesus dikatakan diutus oleh Bapa? Karena Yesus sebagai firman Allah dalam Tritunggal yang diutus oleh Bapa. Makanya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa itu esa. Bapa itu sebagai sang sumber, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, 1 Timotius 6 ayat 16. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya, yaitu firman Allah yang menjadi manusia.